itu secara tidak langsung menjadi sebuah jalan pian dalam hal melaksanakan amanah yang diberikan masyarakat, dan insya Allah itu akan ada jatah pian. Kalau karena pian dalam perencanaan, misalnya perencanaan 2023, pian bisa membantu daerah kita mengurangi miskin, orang yang miskin, kira-kira pian beratani dapat juga jatah pahalanya. Kaplingannya ada pian di jatahnya. Coba pikirkan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam meningkatkan kapasitas, sebelum Anda bisa melakukan itu, Anda harus wajar melakukan meningkatkan kapasitas, dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, peningkatan kapasitas yang Anda lakukan ini dapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kiranya itulah beberapa arahan dari kami, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan kapasitas BPD dan perangkat desa sekecamatan Padawan dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Demikian sambutan yang bisa kami berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Dan izin kami mengakhiri sambutan kami dengan dua buah pantun. Pergi ke hutan rimba melihat ular berbisa, pelan-pelan berjalan tidak bersuara. Ayo tingkatkan kapasitas pengurus desa, desa unggul makmur sejahtera. Ini kasih mesra, kasih pelayanan, kemudian kasih pemerintahan Kecamatan Pandawan. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Hari ini kalau ramuan buat pian berataan, jadi kilas balik bagi ulun karena pernah bertugas di Pandawan 2 kali. Bini ulun kebetulan orang Pandawan juga. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada juriat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mohon izin untuk hari ini, kebetulan ulun lupa membawa laptop tadi. Kita mulai dengan diskusi ringan dulu. Diskusi ringan hari ini terkait dengan apa permasalahan di tugas-tugas pian. Tapi sebelum itu ada satu hal yang mungkin perlu sampaikan dulu. Yang pertama, ulun pindah ke provinsi setelah 20 tahun bertugas di Hulu Sungai Tengah. 20 tahun bertugas di Hulu Sungai Tengah itu ulun dapat SK mutasi sekitar 24 sampai 26 lembar. Artinya ulun di satu posisi kada sampai 1 tahun. Ulun pernah di Pandawan, di Pasu, Antakan, dan Kecamatan Barabai, 4 kecamatan. Kemudian pernah di Bapeda, di Spora Budpar, di Kominfo, kemudian Pemberdayaan Masyarakat BPMPD, 4 dinas, kemudian pernah di Sekretariat Daerah, di bagian humas, di bagian protokol, kemudian di bagian umum. Jadi pernah sama di bagian pertambangan. Jadi 4 bagian juga pernah. Pernah juga di BKD. Nah, satu lagi pernah di BKD 1. Jadi 5 SKPD dan 4 bagian yang pernah ulun tepati, tambah 4 kecamatan. Jadi sekitar 13 SKPD yang pernah ulun singgahi. Selain itu juga 9 tahun di pengadaan barang dan jasa. Nah, ini 2 tahun sudah di provinsi pindah. Pindah ini sejak berniat pindah memang sejak awal ulun ditempatkan di AST. Karena waktu pendidikan ulun dapat tunjangan belajar dari provinsi. Jadi begitu ditempatkan di AST waktu itu sudah berniat suatu saat akan kembali ke provinsi untuk membalas jasa provinsi karena pernah membantu ulun pada satu pendidikan itu.
Dan alhamdulillah niat itu dikabul setelah 20 tahun. Sudah lumayan 20 tahun. Dan sebuah kebanggaan pernah bertugas di HST, Pak. Rata-rata alumni HST yang pindah ke daerah lain, kemudian pernah pindah ke provinsi, itu diakui, Pak, kinerjanya. Kenapa? Ternyata HST itu kawah cendera di muka bagi aparatur, Pak, ya. Luar biasa. Jadi bangga pernah bertugas di HST, luar biasa. Karena beberapa alumni HST cukup membanggakan di provinsi dan di beberapa daerah lain. Nah, berdasarkan itu ada dua hal prinsip yang harus pegang dalam kehidupan ini, khususnya dalam bekerja, Pak. Satu, sebuah hadis Nabi, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita tidak perlu menjadi juara, tidak perlu mengejar prestasi untuk menjadi yang terbaik, tapi cukup menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang ulun pegang adalah sebuah kalimat filosofi dari seorang filosof yang bernama Khalil Gibran. Ada yang pernah dengar? Khalil Gibran itu filosof, mengarang sebuah buku berjudul Sang Nabi. Di dalamnya ada sebuah kalimat. Begini bunyi kalimatnya: kerja adalah cinta yang mengejawantah, dan jika kau tidak sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan, maka lebih baik engkau meninggalkannya. Lalu berdirilah engkau di depan gapura tempat ibadah, menerima sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka dan cinta. Jadi kerja adalah cinta yang mengejawantah. Ada pernah siapa yang tahu kata ejawantah? Ejawantah itu sebuah kalimat, sebuah kata baku di dalam kamus bahasa Indonesia yang ada resmi tapi jarang dipakai dan jarang didengar kita, dan bahkan banyak yang tidak tahu artinya. Jadi ejawantah itu sebuah kata dengan arti dipraktekkan, diterapkan, diwujudkan, dibuktikan. Jadi kerja adalah cinta yang dibuktikan, yang ditampilkan, yang diwujudkan. Bila kau tiada sanggup bekerja dengan cinta, hanya dengan enggan. Artinya kalau kita bekerja di suatu kedudukan, jabatan, profesi hanya dengan keengganan, maka lebih baik engkau meninggalkannya. Jadi kita disuruh ampih aja, berhenti bekerja di profesi itu. Lalu berdirilah engkau di depan gapura tempat ibadah, meminta sedekah dari mereka yang bekerja dengan suka dan cinta. Jadi disuruh jadi pengemis. Kenapa orang begawi mana disuruh jadi pengemis? Dulu berat ulun memahami kalimat itu, tapi coba-coba ulun pahami, ternyata luar biasa. Dan ternyata itulah kebenaran hakiki, bahwa kalau kita tidak bekerja dengan serius, maka akan terjadi sebuah kemudaratan, kerugian, dan lain sebagainya. Contoh saja, ada yang bisa nyopir mobil ini? Ada, banyak lah. Seorang supir yang tidak bekerja dengan penuh keseriusan dan kecintaan atas pekerjaannya, ban hendak berjalan kada diceknya, oli kada diceknya, minyak rem kada diceknya, minyak kada diceknya, tengah jalan mogok habis minyak. Terus menyupir tidak penuh keseriusan, sambil main HP, sambil kada fokus, sambil berteleponan dan lain-lain. Apa yang terjadi? Satu, dia bisa merugikan dan tahu mencelakakan diri sendiri. Yang kedua, dia bisa merugikan atau mencelakakan orang lain. Yang ketiga, penumpangnya itu. Yang ketiga, dia bisa merugikan atau mencelakakan pengguna jalan yang lain. Yang terakhir, bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa diri dan orang lain.
sebab kerugian seorang supir yang tidak bekerja dengan penuh keseriusan dan kecintaan. Sekarang kita lihat pengemis berdirinya di muka masjid, di muka gereja, di muka pasar, menandahkan tangan meminta sedekah dari kita semua. Satu, apakah ia merugikan diri dan orang lain? Tidak. Namun memberi tentu biasanya tidak merasa dirugikan, karena kalau merasa dirugikan dia pasti akan memberi. Yang kedua, apakah ia merugikan orang lain atau mencelakakan orang lain? Tidak, tidak akan mencelakakan orang lain. Apakah ia bisa mengakibatkan kehilangan nyawa bagi orang lain? Tidak. Jadi mana yang lebih baik? Pengemis atau orang yang bekerja dengan tidak penuh kecintaan dan keseriusan? Nah itu. Kemudian hal itulah yang ulun pegang sampai dengan saat ini, dimanapun ulun berada, dimanapun ulun ditempatkan, selalu berupaya bekerja dengan serius. Bagaimana kita bekerja dengan serius dan penuh kecintaan itu? Wujudnya seperti apa? Pertama, pelajari apa yang harusnya kita kerjakan. Pelajari apa yang menjadi dasar, menjadi pedoman untuk kita membuat karya-karya, khususnya terhadap desa kita sendiri. Nah itu dua hal yang sangat mendasar yang ulun pegang sampai saat ini, bahwa kalau ulun bekerja penuh dengan kemalasan, tidak serius, maka ulun kada ambil pekerjaan itu. Ulun lebih baik mengundurkan diri. Dan itu ulun pernah lakukan. Ulun mengundurkan diri karena ulun yakin ulun tidak akan serius. Di tahun 2016 ke 2017, saat itu bupatinya masih Pak Abdul Latif, pertama di belakang yang mendukung 100%. Setahun waktu berjalan, ternyata itu tidak beliau buktikan. Bahasanya seperti ini, janji sopir kita akan diantar ke Banjarmasin, tapi arah mobil ke Tanjung. Mungkinkah sampai ke Banjarmasin? Nah itu yang ulun lakukan. Akhirnya ulun memilih untuk tidak mengambil sebuah jabatan pun di masa beliau setelah 1 tahun, dan ulun mengundurkan diri dari Pokja pengadaan barang jasa di kabupaten. Di mana di tahun 2016 ulun melelang 61 paket, Pak. 61 paket lelang. Mungkin itu rekor itu di HST. Sebagaimana rekor ulun dalam 2 hari 2 kali dilantik. Jadi ulun pernah 2 hari 2 kali dilantik. Sewaktu menjabat posisi Sekjam Hantakan, dipindah tanggal 21 Maret 2007 dipindah jadi Sekjam Barabai. Tanggal 22-nya dipindah lagi, besoknya jam 2 siangnya dipindah lagi menjadi Sekjam Pandawan. Disitulah pertama kali lo jadi PLT Camat di Pandawan. Kada sampai setahun, bulan Septembernya pulang, dipindah pulang ke, kalau pada September, November, lupa lo. Pokoknya sudah dekat sekali dengan 2008 waktu itu. Dipindah lagi ke Kecamatan Limpasu, karena di situ akan ada MTQ tingkat kabupaten. Akhirnya mutasi lagi ke sana. Belum nyampe 4 bulan, Desembernya dilantik lagi jadi Sekjam Limpasu, tapi naik eselon menjadi eselon 3 waktu itu. Jadi setahun itu ulun ada di 4 posisi: Sekjam Hantakan, Sekjam Barabai, Sekjam Pandawan, dan Sekjam Limpasu dalam 1 tahun bersamaan. Mungkin itu rekor juga. Tapi apa? Kepindahan itu tidak pernah ulun sikapi dengan emosional, marah dengan pimpinan, atau ulun merajuk kada begawi. Selalu walaupun sehari masih sempat bekerja. Apa yang mengerjakan waktu masih di Kecamatan Barabai, laporan pimpinan, Pak, ulun baru ditempatkan di sini. Tugas pertama lapor, ulun kerjakan. Seperti itu. Besoknya dipindah lagi. Sama juga waktu itu
tahun 2011 di awal kepemimpinan Pak Harun Rasid, ulun dipindah menjadi sekretaris di Subkominfo. Berumur 7 bulan setengah dikembalikan lagi jadi camat Pandawan. 2 hari lagi 17 Agustus waktu itu, alhamdulillah karena kawan-kawan pernah bertugas di situ juga, ulun kawan-kawan langsung responsif dan 17 Agustus terlaksana dengan baik waktu itu. Nah, sampai 2013 ulun di Pandawan, jadi sekitar 3 tahun totalnya bertugas. Itu yang menjadi prinsip dasar ulun dalam pegawai. Ulun harapkan ini menular kepada buan pian. Amin ya Rabb. Apabila kita bekerja dengan penuh kecintaan, keseriusan, yang balas itu bukan makhluk. Insyaallah, yang balas bukan makhluk. Kenapa? Ulun sudah buktikan, Pak. Ulun selalu bekerja dengan penuh keseriusan. Rezeki ulun ternyata ada di kantor, Pak. Rezekinya di luar kantor. Bukan orang kantor yang membalas, bukan masyarakat, tapi orang lain. Jadi Tuhan yang waktu ulun mengundurkan diri karena ulun kada hendak duduk di sebuah kabinet yang arahnya menyakiti kepada kawan-kawan pegawai negeri dan tenaga kontrak di HST. Ternyata Tuhan beri rezekinya lain. Bayangkan ulun waktu itu orang terdekat dengan Pak Bupati, jalan dengan Pak Bupati Rancak, setiap acara ulun hadir, begadang di rumah beliau. Waktu itu beliau juga kawan. Tiba-tiba di akhir tahun nonjob jadi staf, kehilangan tunjangan digaji dan kehilangan tunjangan daerah. Kalau dihitung tuh anggap aja 3 juta lah sebulan hilangnya. Tapi balasannya sangat luar biasa. Pertama, diringankan hati berangkat ke Tanah Suci. Yang kedua, ulik dari Tanah Suci, istri ulun hamil, dapat anak tambahan rezeki 1. Bulik dari habis itu pulang dapat bisnis yang di akhir tahun omsetnya 400 sampai 500 juta per bulan dan bonus kami 22 juta per bulan. Coba kita kalkulasi lah, 3 juta kali 12 bulan 36 juta. Tuhan hanya perlu memberi 2 bulan untuk ulun, lewat sudah yang hilang setahun. Lewat sudah setahun. Yang berikutnya ulun kehilangan fasilitas berupa mobil dinas. Ternyata disuruh ongkar mobil hanyar dengan bonus 22 juta, dengan omset 400 sampai 500 juta, dan penunjukan untuk ulun terima dengan ikhlas. Ternyata Tuhan nak memberi rezeki ulun mobil hanyar, ongkar mobil hanyar. Mobilnya ada di depan hotel, tadi ulun parkir. Dan kaget orang se-Pemkab HST kenapa pejabat nonjob bisa beli mobil. Mobilnya Pajero Sport. Masya Allah. Allah merinding, Pak. Allah merinding. Karena ini nyata ulun jalani. Artinya karena sebelumnya bekerja dengan serius, begitu kita bekerja di profesi lain pun kita akan serius, karena kita selalu berupaya belajar serius. Begitu kita serius sebuah pekerjaan, balasannya luar biasa, apalagi kalau dengan penuh keikhlasan. Memang kata ikhlas itu mudah diucapkan, juga sulit untuk dilaksanakan. Sebagaimana kata koordinasi yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, itu yang terjadi. Hikmah berikutnya, persis 1 tahun setelah ulun nonjob, ternyata akan ada kasus KPK besar, kasus besar yang ditangani KPK yang melibatkan Pak Bupati, di mana di tahun 2016 itu ulun panitia lelangnya, Pak. Jadi panitia lelang rumah sakit, dari 61 paket yang mengerjakan di 2016, itu ada 1 paket pengadaan pembangunan rumah sakit. Waktu itu masih nilainya sekitar di bawah 20 miliar. Ulun panitia lelangnya.
karena ulun nonjol, ulun mengundurkan diri karena ulun kada hendak berdiri di barisan yang salah. Ulun keluar dari barisan waktu itu, walaupun ditawari lagi masuk barisan, waktu itu ulun masih menolak karena arahnya bukan untuk kebaikan kawan-kawan. Ulun kada ingin terlibat di barisan yang menyakiti kawan-kawan. Jadi persis 1 tahun beliau ditangkap bupati, kasusnya pembangunan rumah sakit tahap 2. Tahap 1-nya ulun panitia lelang. Karena ulun di awal tahun 2017 itu ulun mengundurkan diri. Pak Bupati ditangkap waktu itu awal 2018 karena paket pembangunan rumah sakit tahap 2 di tahun 2017. Dulu sebelum kejadian itu, kawan-kawan ulun di Pemkab, kawan-kawan yang tahu, banyak yang kasihan kan ulun, maras, orang paling dekat tiba-tiba menjadi orang paling jauh. Nah, itulah perputaran roda kehidupan. Tapi begitu kasus itu muncul, tangani, apa kalimat mereka? Syukurnya lah, biar lepas, biarlah kada tahu umpat-umpat.